Gagal bayar di atas 31 juta dan nyesel kenapa nggak gagal bayar, kenapa nggak galbel dari dulu ya. Jadi kemarin ada yang nanya nih teman-teman ya, gagal bayar di SP Letter dan SP Pinjam udah sampai 31 juta dan beliau tuh nyesel kenapa baru berani gagal bayar atau digalbein aja sekalian sekarang. Karena gini, 31 juta yang beliau pinjam itu nggak murni beliau habiskan. Hanya karena gali lubang, tutup lubang yang menyebabkan utangnya bisa banyak. Nah, beliau nggak menjelaskan secara detail ya gali lubangnya sistemnya seperti apa, tapi kan bisa jadi mungkin make uangnya peleter untuk beli sesuatu, terus kemudian nggak ada uang buat beli sesuatu lagi dan sesuatunya itu dijual, terus kemudian dibayarkan dan muter-muter aja kan bisa. Jadi bisa membengkak hingga sampai 31 juta seperti ini. Dan harusnya kalau beliau bisa memberanikan diri di awal yang mungkin utangnya misal 3 juta 4 juta, beliau memberanikan diri buat galbay dulu, ya tentu saja tidak akan sebesar 31 juta kayak gini, ya. Dan ini pun juga kena bunga, denda, dan seterusnya. Coba waktu itu misal utang 3 juta 4 juta, digalbein ya mentok-mentok utangnya 8 juta. Kalaupun sekarang juga sama aja kan, sekarang juga karena galbe ya utangnya terus membengkak. Nah, apa bedanya dengan dulu? Nah, yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua ketika berada di situasi seperti ini, ketika gagal bayar dan telat bayar di SP Letter dan juga SP Pinjam, nggak usah ragu untuk gagal bayarin atau galbay kalau teman-teman tidak punya uangnya atau tidak punya cara untuk membayarnya. Karena apa? Gini, kalau teman-teman punya barang berharga yang mungkin bisa menyelesaikan semuanya dan kalian nggak butuh barang berharga tersebut, nggak apa-apa, bayarkan. Tapi kalau sudah tidak punya apa-apa, uang pas-pasan buat makan, buat berobat anak, buat pendidikan anak, dan lain sebagainya, lebih baik teman-teman galbe aja dulu. Secara aturan dan undang-undang sudah ada kok hukuman dan ketetapan sanksi kalau kita tidak bisa membayar hutang kita, yaitu denda, bunga, dan juga selik OJK. Nggak ada tuh istilahnya akan dipenjara karena gagal bayar, nggak ada tuh istilahnya akan dituntut atau dibawa ke polisi gitu ya, atau berurusan dengan polisi kalau kita nggak kalau kita nggak bayar utang. Nggak ada juga istilah kita menggelapkan uang, nggak ada juga kita istilah tidak bertanggung jawab, tidak tepat janji, nggak ada. Jadi prioritas kalian adalah ya di kehidupan kalian. Jangan sampai karena takut gali lubang tutup lubang pada akhirnya yang membuat utang makin besar, dan yang paling lebih parah adalah apa teman-teman? Ya, utang semakin membengkak, gali lubang tutup lubang, makin pusing teman-teman buat menyelesaikannya. Mending satu aja, ya udah kalau nggak mampu galbe aja. Nggak usah ada kepikiran buat minjam di tempat yang lain. Nah, kalau udah kayak gini solusinya bagaimana? Ya nggak ada solusi, teman-teman tetap galbe aja dulu sambil teman-teman memperbaiki kehidupan kalian. Teruslah berdoa, mintalah rezeki sama Allah, mintalah diberikan jalan, mintalah kemudahan dalam usaha-usaha kalian mencari nafkah. Ya barangkali doa kalian segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rezeki kalian akan melimpah, rezeki kalian akan banyak, dan insya Allah teman-teman bisa menyelesaikan semua permasalahan hutang-hutang ini. Dan barangkali teman-teman juga mendapatkan keberuntungan, ada promo atau mungkin ada program penghapusan bunga dan denda, jadi kalian harus bayar pokoknya aja kan lumayan banget itu teman-teman ya. Jadi fokus, nggak usah takut terhadap apapun masalah pinjol. Insya Allah galbe itu aman, asal teman-teman mengerti hukumnya dan tidak melanggar hukum-hukum secara kriminalitas lainnya. Contoh, kalau kalian misal diancam, kalian mengancam balik dengan ancaman kekerasan. Nah, itu juga nggak boleh. Kalian memalsukan dokumen seperti KTP, itu juga nggak boleh. Ya, asal tidak ada tindakan-tindakan kriminal, insya Allah kalian tidak akan kok berurusan dengan hukum pidana. Urusan pinjol gagal bayar hanyalah ke perdata, bukan pidana. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sehat-sehat selalu buat semuanya. Tetap semangat, tetap berjuang. Fokuslah ibadah, fokuslah berdoa, jangan sampai lepas doanya, karena dengan berdoa itulah hati kita akan jauh lebih tenang, hati kita akan jauh lebih ikhlas, dan kita akan bisa menghadapi segala permasalahan dan tantangan-tantangan ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.